Pernah nggak sih kalian baru beli HP? Tiba-tiba udah nongol lagi HP baru? Yap, ini ulahnya Kingpinic. Setiap minggu rasanya ada aja rilisan HP terbaru dari mereka. Belum kelar satu seri udah siapin kejutan lagi. Setelah seri hot kini diam-diam Infinix siap meluncurkan seri GT terbaru. Bukti konkretnya nama Infinix GT30 5G sudah resmi terdaftar di database TKDN Indonesia dan juga Postel SDPPI, tercatat pada bulan Juli tahun 2025. Itu artinya peluncurannya diprediksi bakal terjadi di awal bulan Agustus 2025 mendatang. Yang bikin makin menarik, GT30 5G kabarnya bakal masuk ke rentang harga 3 jutaan tipis. Bahkan bisa aja dikasih kejutan dengan banderol 2,9 jutaan rupiah. Dari segi spesifikasi masih tetap menarik kok. Memang ada sedikit penyunatan di bagian chipset. Kali ini pakai MediaTek Dimensity seri 7000, tapi tetap cukup powerful buat multitasking dan gaming harian. Ponsel ini diperkirakan akan hadir dengan spesifikasi yang kompetitif, menyasar pengguna yang butuh performa kencang, tampilan modern, serta harga yang tetap ramah di kantong. Buat lo yang penasaran sama desain belakang Infinix GT30 siap-siap terpukau, sebagai HP gaming Infinix nggak main-main dalam merancang tampilan belakangnya. Ponsel ini rumornya pakai desain yang futuristik dan sangat mencolok. Bagian belakang bodinya menonjol berkat motif berbentuk huruf X yang menyala, memberikan kesan gaming yang kuat sekaligus elegan. Terdapat dua kamera besar yang disusun secara vertikal di pojok kiri atas, serta logo Infinix di bagian bawah sebagai penanda identitas merek. Warna yang digunakan adalah putih metalik dengan garis-garis geometris yang menambah kesan premium dan modern. Tak ketinggalan logo segitiga menyala di bagian atas kanan, turut mempertegas kesan ponsel gaming masa kini. Secara fisik ponsel ini dibuat dengan material bodi belakang menggunakan kaca, frame samping berbahan metal yang kokoh dan premium. Berat sekitar 180 gram terasa pas dan solid di tangan, ketebalan hanya 8 mm membuat tampilannya tetap ramping dan nyaman digenggam. Asli tampilannya bagus banget, cocok untuk kalian yang ingin ponsel dengan desain keren, material premium, dan aura flagship gaming. Nggak lagi pakai desain flat kayak pendahulunya sekarang, layarnya punya sudut rounded yang presisi, mirip banget sama HP-HP flagship kayak Xiaomi dan iPhone. Dengan layar AMOLED 6,78 inci resolusi 1,5K dan refresh rate 144 Hz. Ditambah lagi kecerahan maksimalnya mencapai 2000 nits, jadi tetap jelas meski di bawah sinar matahari langsung. HP ini udah support Widevine L1, artinya lo bisa streaming Netflix, Disney Plus, atau Prime Video dengan kualitas Full HD, bahkan HDR bukan yang burik kayak di HP-HP murah. Nah, layar Infinix GT30 udah dukung HDR10 Plus sama Dolby Vision, jadi warna-warna di layar tuh keluar banget, kontrasnya mantap, dan detil gelap terang kelihatan jelas. Infinix GT30 hadir dengan chipset MediaTek Dimensity 7400 fabrikasi, 4 nanometer, sebuah prosesor kelas menengah atas yang dirancang khusus untuk memberikan performa gaming dan multitasking yang optimal. Dalam pengujian benchmark, Infinix GT30 mencatat skor AnTuTu sekitar 770.000 poin, menempatkannya di antara smartphone dengan performa terbaik di kelasnya. Dukungan untuk RAM LPDDR5X dan penyimpanan UFS 4.0 juga memastikan kecepatan transfer data yang tinggi dan multitasking yang mulus. Varian memorinya ada dua, yakni 8GB RAM per 256GB internal dan 12GB RAM per 512GB internal. Infinix GT30 dijanjikan akan menerima 2 pembaruan sistem operasi Android dan 3 tahun pembaruan keamanan. Artinya, jika perangkat ini dirilis dengan Android 15, maka akan mendapatkan pembaruan hingga Android 17 dengan pembaruan keamanan hingga tahun 2028. Infinix GT30 hadir dengan konfigurasi kamera yang cukup menarik di kelas menengah, meskipun tidak membawa lompatan besar dibandingkan generasi sebelumnya. Infinix GT30 mempunyai kamera beresolusi 108 megapiksel dilengkapi OIS, penambahan lensa ultrawide 8 megapiksel menjadi nilai tambah dibandingkan pendahulunya. Infinix GT30 mengalami penurunan resolusi kamera depan dibandingkan pendahulunya. Jika sebelumnya menggunakan kamera depan 32 megapiksel, kini hanya dibekali kamera 13 megapiksel.
Fitur konektivitas pada Infinix GT30 antara lain koneksi 5G, dual stereo speaker, 2 mikrofon, in-display fingerprint, RGB light strip back panel, trigger R1 dan L1, 3D vapor chamber cooling, koneksi NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, IR blaster, serta gyroscope hardware. Sayangnya Infinix tidak menyediakan port audio 3,5 mm, berarti kalian perlu menggunakan adaptor atau perangkat audio nirkabel, seperti earphone Bluetooth untuk mendengarkan audio. Di sektor baterai Infinix memberikan peningkatan yang cukup signifikan. Perangkat terbaru ini dibekali baterai berkapasitas 5500 mAh. Infinix juga menghadirkan teknologi pengisian cepat fast charging 45 watt. Satu lagi fitur menarik yang disediakan adalah wireless charging dengan daya hingga 30 watt. Fitur ini semakin memudahkan pengguna karena tidak perlu repot menggunakan kabel untuk mengisi daya. Bocoran harga untuk varian 8GB per 256GB dijual mulai dari sekitar 3 jutaan kecil aja, sementara 12 per 512GB dijual 4 juta kecil aja. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai Infinix GT30 5G Basic. Perbedaan paling mencolok dari versi Pro sebenarnya cuma di bagian chipset. Varian Basic ini hanya dibekali Dimensity 7400. Tapi performa yang ditawarkan masih sangat layak untuk kebutuhan harian hingga gaming ringan. Bahkan kalau dibandingkan Motorola saja menjual ponsel dengan chipset yang sama di harga 5 jutaan. Dan itulah teman-teman bocoran awal mengenai Infinix GT30 versi Basic yang akan segera resmi hadir di Indonesia. Perlu digarisbawahi HP yang kami bahas kali ini adalah versi Basic bukan versi Pro. Jadi jangan sampai salah tangkap guys. Karena biasanya banyak yang langsung komentar ngawur. Yuk biasakan berkomentar dengan cerdas dan bijak. Kalau tidak ada perubahan peluncuran resminya dijadwalkan pada bulan Agustus di Indonesia. Kita tunggu saja kejutan apa lagi yang akan dibawa oleh Infinix.